Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11 semuanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar PAI ya untuk teman-teman kelas 11. Dan sebelumnya mohon maaf Ibu Riza baru bisa memberikan materi di minggu kedua setelah teman-teman masuk pembelajaran secara daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman semuanya harus membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha, kemudian membaca Asmaul Husna sebelum teman-teman belajar. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman. Yang dikatakan iman itu artinya percaya. Jadi setiap orang yang beriman berarti harus percaya. Dan yang harus kita imani di sini ada 4, yaitu ada Al-Quran, kemudian Zabur, Taurat, dan juga Injil. Seperti itu. Sebagai seorang yang beriman, orang Islam, dan mungkin di kelas 11 itu ada yang non-muslim, berarti menghormati kepercayaannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Berarti kalau ada kitab Taurat, belajar kitab Taurat, kitab Injil seperti itu. Sama halnya dengan umat Islam. Umat Islam itu sama Allah dibekali petunjuk. Petunjuknya itu huda, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran itu sebagai benteng atau sebagai pelindung kita. Ibaratnya kalau sekarang itu Al-Quran itu seperti map yang berjalan, yang kita kalau kita tersesat kita harus baca map. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman hidup umat Islam, sehingga kita harus membacanya setiap hari. Kalau ada teman di sini yang non muslim, berarti baca kitabnya masing-masing gitu. Nah, di sini Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang diturunkan ketika bulan Ramadan, yaitu pertama kali Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Nah, berisi tentang wahyu, dan wahyu itu disampaikan kepada seluruh umat manusia, seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan 4 kitab, yaitu Taurat, kemudian Zabur, dan juga ada Injil. Nah, kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil diturunkan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kitab Taurat dan kitab Zabur. Kalau kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi, betul, kepada Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani itu berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Seperti itu. Kemudian kalau di Quran surat Al-Isra ayat 2 disebutkan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan libani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Nah, di sini dijelaskan, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, dan janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, sebelumnya Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelum Al-Quran itu kan ada Taurat, kemudian ada Zabur, dan ada Injil. Nah, kemudian isi pokoknya itu mengajarkan kepada tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan menyembah berhala dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dengan kitab Zabur. Kitab Zabur itu berasal dari kata zabaro, yasburu zabr, yang artinya itu menulis. Berarti Zabur itu artinya tulisan yang ditulis oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Daud, seperti itu. Nah, di dalam Zabur itu juga berisi tentang 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, kemudian ratapan jamaah, dan doa individu, dan nyanyian untuk raja.
Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi itu semuanya intinya tuh mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran dari Ibu Riza. Semoga teman-teman kelas 11 bisa mengikuti, bisa menyimak. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu secara offline. Cukup sekian dari Ibu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.